we walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berikut beberapa panduan dalam sekolah minggu online pada hari ini. Yang pertama, siapkan Alkitab dan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat setiap poin penting dalam ibadah hari ini ya. Yang kedua, siapkan persembahan adik-adik yang bisa diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Selanjutnya, jangan lupa absen dan laporkan kepada wali kelas masing-masing dengan mengisi Google Form dan lampirkan foto saat beribadah ya adik-adik. Berpakaian yang rapi dan sopan serta sungguh-sungguh dalam beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Dan kerjakan setiap aktivitas dan ayat hafalan yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Wah, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih. Kakak mau tanya sekali lagi, gimana kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, kakak harap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama kita akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bapa ku datang padamu.
adik-adik, seperti nyanyian yang baru saja kita nyanyikan, kita tidak boleh berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita setiap hari. Kita diberikan kesehatan. Kita juga masih bisa sekarang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Jadi, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih satu buah lagu. Judulnya Senyum dan Bermuka Gembira. Kita nyanyi sama-sama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke adik-adik, kita harus senyum ya, karena kita kan sedang memuliakan nama Tuhan, jadi kita harus bahagia. Oke adik-adik, supaya adik-adik makin bersemangat nih, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagi satu buah lagu, Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik pasti tahu kan lagu ini. Nah, kalau nanti kakak bilang haleluya, nah nanti adik-adik jawab puji Tuhan gitu ya. Kita sambil saut-sautan ya. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Sambil tepuk tangan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita ulang satu kali lagi adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, udah semangat dong nih ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Yuk adik-adik, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya adik-adik, kakak seneng banget adik-adik pada kesempatan kali ini
mendengarkan di rumah, menonton YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar Dasatita. Adik-adik perhatikan ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan Dasatita. Sekarang kakak mau nanya, siapa yang masih ingat sama tema kita bulan ini? Coba angkat tangannya. Oke, kira-kira tema kita pada bulan ini tuh apa ya? Iya, betul banget. Temanya adalah taat. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu TAAT. Pada tahu kan semua lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita sama-sama ya nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan,
adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Oke, kalau gitu kita mau angkat satu pujian lagi sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama dari lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak sekolah minggu HKI Cililitan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami Tuhan agar kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati kakak guru sekolah minggu Tuhan yang mengajarkan firman kepada adik-adik kami, yang membagikan firman kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Abang berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti abang yang semangat untuk membagikan firman Tuhan untuk adik-adik. Firman Tuhan kita hari ini masih berhubungan dengan tema bulanan kita tentang ketaatan. Dan tema minggu lalu sudah kita tahu adalah apa arti dari kata taat. Apa menurut adik-adik taat? Senantiasa patuh. Jadi kita sudah juga belajar dari tokoh minggu lalu yaitu Nabi Elia dan janda di Sarfat. Mereka mau patuh, akhirnya mereka mendapatkan berkat yang diberikan oleh Allah kepada mereka adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini temanya adalah taat kepada Tuhan yang terambil dari kitab Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Nah abang punya foto nih, ada 4 tokoh yang akan kita bahas pada hari ini. Foto siapa ya? Nah, sudah kita lihat penjelasannya akan kita baca sama-sama di dalam
Alkitab. Kita buka untuk Alkitab kita adik-adik dalam Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Kita baca secara bersama-sama. Abang bacakan dari sini, buka Alkitabnya dan catat poin-poin pentingnya ya. Abang bacakan dari sini dan adik-adik baca dari rumah. Oke, kita buka Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltsazar, Hanania dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamakan Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintainya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayuran kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka berkejalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatilah mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya.
Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari keempat tokoh tadi ya. Lihat kita gambarnya berikut ini. Ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Nah, dari keempat ini kita belajar apa sih adik-adik? Yang pertama, kita belajar tidak boleh kompromi sama dosa adik-adik. Kita tidak boleh kompromi sama hal-hal atau goda-godaan dunia ini adik-adik. Contohnya, yang seperti tadi sudah kita lihat dari Daniel tadi. Dia diberikan privilege atau diberikan suatu keuntungan adik-adik. Boleh menikmati makanan dari raja dan minuman anggur dari raja. Tetapi kalau kita lihat background dari makanan tersebut dan background dari Raja Nebukadnezar adalah raja yang menyembah berhala adik-adik, patung-patung. Dan makanan yang mereka makan, daging-daging itu dari pemburuan hewan-hewan yang tidak layak untuk dimakan adik-adik. Dan minuman-minuman dan buah-buahan itu hasil dari penyembahan kepada dewa-dewa tersebut. Akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keteguhan hati. Mereka tidak mau kompromi dan mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya mereka meminta tolong kepada pemimpin istana tadi, si Aspenas adik-adik. Mereka bilang sama Aspenas, "Tuan, tolonglah supaya kami tidak makan makanan yang dari raja punya, tetapi biarkanlah kami makan makanan, sayuran, dan air." Tetapi si Aspenas ini ragu adik-adik karena takut nanti Nebukadnezar tahu kalau mereka lebih kurus atau tidak sehat dibandingkan yang lain adik-adik. Tetapi Daniel memiliki keyakinan dan memiliki keteguhan hati. Dia mengatakan kepada penjaga istana tersebut, "Oke, berikanlah waktu 10 hari kami makan sayur dan air putih saja. Kami akan buktikan kami akan lebih sehat di antara kaum-kaum muda yang makan makanan raja." Ternyata adik-adik, ketika kita memiliki keteguhan hati, kita memiliki iman yang kuat, kita tidak kompromi dengan dosa, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan adik-adik seperti Daniel. Dia yakin kalau dia akan tetap sehat di antara orang-orang yang tidak makan makanan raja. Akhirnya apa adik-adik? Dia minta waktu 10 hari. Dibuktikanlah 10 hari tersebut bahwa mereka lebih sehat di antara orang-orang yang makan makanan raja. Wah, keren ya. Itu karena keteguhan hati mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, yang kedua, apalagi di sini adik-adik? Ternyata dalam hal ini Tuhan memberikan hadiah kepada mereka adik-adik. Apa ya hadiahnya? Kita lihat di ayat ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah adik-adik, akhirnya apa? Buah dari ketaatan mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mereka lebih pintar dan Daniel diberikan penglihatan atau diberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi atau penglihatan dalam mimpi adik-adik. Siapa di sini mau lebih pintar? Siapa di sini mau lebih taat? Nah, semua dari kita harus memiliki keteguhan dalam hati, memiliki iman yang kuat kalau kita mau taat kepada Tuhan. Dan kita tidak kompromi dengan dosa adik-adik atau godaan-godaan dunia. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di ayat ini juga, di firman Tuhan ini juga kita lihat adik-adik. Ternyata orang-orang Yehuda, orang-orang Israel seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mau diberikan pengaruh adik-adik supaya tidak mengenal lagi tentang Allah itu. Dan mereka mau diajarkan ilmu orang Kasdim. Apa ya ilmu orang Kasdim? Itu tentang dewa-dewa adik-adik. Jadi mereka mau diberikan doktrin-doktrin tentang dewa-dewa tersebut adik-adik. Nah adik-adik, sama dengan kehidupan kita hari ini. Sama seperti kehidupan kita dalam masa pandemi ini adik-adik. Mungkin adik-adik bosan
di rumah, belajar dari rumah, belajar online. Dan akhirnya adik-adik pernah melakukan untuk mencontek pekerjaan temannya. Atau kalian mencontek waktu ulangan ketika guru tidak melihat. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Dalam hal ini Tuhan tidak mau kalian seperti itu. Kalian harus melakukan apa yang Daniel lakukan, yaitu tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau lebih pintar, ketika kita mau lebih baik dari antara orang lain, apa yang harus kita lakukan? Taat. Itu kuncinya. Seperti tema kita minggu ini, taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini juga ketika mereka mau diberikan pengaruh, mereka tidak terpengaruh adik-adik dengan apa yang diajarkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sama seperti kita juga adik-adik, banyak hal-hal baru yang datang yang membuat kita tergoda. Contohnya apa nih? Kita lihat ada film yang bagus, kita lihat ada kartun yang bagus. Akhirnya apa? Kita tidak mau untuk sekolah minggu. Itu tidak baik ya adik-adik. Kita harus melawan godaan-godaan tersebut. Terus apa lagi? Misalnya ada teman-teman kita yang mau membuat kita terjumus dalam dosa. Contohnya apa? Kita diajarkan untuk merokok. Kita tidak boleh ikuti adik-adik. Itu tidak baik adik-adik. Kita harus melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang tidak baik. Oke adik-adik? Adik-adik kan sudah paham ya apa arti kata yang baik dan tidak baik untuk kehidupan kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel, mereka menolak atau mereka tidak mau mendekati perubahan-perubahan yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Perubahan datang boleh, kita boleh mengetahui banyak hal, tetapi tetap ingat kita harus tetap taat kepada Tuhan. Itu aja adik-adik, kita juga mau baca untuk ayat hafalan kita pada minggu depan yang terambil dalam Amsal 1 ayat 7. Ini ayat sudah familiar ya. Kita baca secara bersama-sama. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita mau jadi orang berhikmat, kita mau jadi orang pandai. Apa yang harus kita lakukan? Takut akan Tuhan, takut akan Allah. Sehingga pengetahuan dan hikmat akan datang kepada kita. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk aktivitasnya, Abang akan berikan kuis kepada adik-adik tentang minggu ini dan minggu kemarin. Ada 2 ya berarti ya, tentang minggu ini dan minggu lalu. Abang mau lihat seberapa adik-adik menyimak, seberapa adik-adik memahami tentang firman Tuhan yang sudah diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke? Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami kembali belajar apa dari kata ketaatan Bapa. Kami belajar dari 4 tokoh, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau kompromi dengan apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, biarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa belajar dari keempat tokoh ini. Kami bisa semakin taat dan kami tidak tergoda oleh apapun juga Bapa, sehingga kami tetap setia dan patuh kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami masih jauh dari kata taat. Biarkan melalui pembelajaran kami minggu ini dan minggu lalu Bapa, kami semakin paham apa dari kata taat dan kami semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau patuh dalam hal-hal yang dikatakan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini Bapa. Kami mau taat untuk memakai masker, kami mau taat untuk menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan. Biarkan itu selalu kami ingat Bapa,
dan biarkan pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan, sebelumnya ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, jangan lupa kuisnya dikerjakan, dan tetap semangat untuk sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. Oke adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa terus menjaga dan memelihara perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan, untuk adik-adik kami sekolah minggu, di tengah-tengah musibah virus corona pada saat ini yang mengakibatkan banyak hal-hal, pekerjaan mereka, bahkan sekolah untuk mengikuti proses belajar menjadi terganggu. Sehingga proses belajar dilakukan oleh pemerintah melalui online. Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang memberkati anak-anak kami sekolah minggu ketika mereka melakukan proses belajar melalui online, agar hati dan pikiran mereka Tuhan senantiasa selalu terfokus di dalam proses belajar tersebut. Tuhan, kami menyadari di dalam proses belajar online adik-adik kami sekolah minggu mengalami keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk mengatasi segala keterbatasan mereka, bahkan kemampuan mereka Tuhan. Engkau yang akan memampukan mereka, sebagaimana Tuhan memampukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka melakukan proses belajar di tengah-tengah keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi ketika Engkau berkarya, mereka berhasil mengalahkan prajurit daripada Raja Nebukadnezar. Itu juga yang kami yakini Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, ketika Engkau berkuasa, ketika Roh Kudus-Mu sudah tercurah bagi mereka, dan Engkau memberikan kuasa kepada mereka, sebagaimana janji-Mu ya Bapa, sebagaimana janji-Mu ya Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam diri mereka. Untuk itu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan pengajian. Pertumbuhan mereka secara fisik, pertumbuhan mereka secara rohani, dan juga pertumbuhan ilmu pengetahuan mereka ketika mereka menuntut ilmu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa mereka kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Begitu juga dengan rekan-rekan kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan pengajian.
Engkau yang senantiasa mengajar dan menuntun dan memampukan mereka agar mereka dapat senantiasa di dalam sukacita untuk melayani anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.